Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah mau membahas ulangan kita beberapa hari yang lalu ya, supaya teman-teman tidak bingung kenapa sih saya sudah mengerjakan dengan benar tapi kok hasilnya salah, kok disalahkan sih sama Ustazah gitu ya. Nah, supaya lebih jelas kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari soal yang pertama, nomor 1, yaitu berilah tanda lebih kecil atau lebih besar. Ya, berilah tanda. Ya, hari ini yang pertama ini soal membandingkan. Ini bacanya lebih kecil, ini bacanya lebih besar gitu ya. Nah, sekarang soalnya yang pertama ada 4/7 dan 2/7. Nah, kalau misalnya penyebutnya sudah sama seperti ini, ketika membandingkan tinggal lihat pembilangnya saja. Cara membandingannya bagaimana? Kita lihat dari bilangan yang sebelah kiri. 4/7 itu lebih apa daripada 2/7. Lihat pembilangnya saja. 4 itu lebih apa daripada 2? Lebih besar. Gunakan tanda lebih besar. Gini ya. Yang besar dimakan gitu ya analoginya. Ini kan bagaikan mulut ya teman-teman. Nah, tandanya seperti ini. 4/7 lebih besar daripada 2/7. Oke. Clear ya. Sekarang yang B. 2/3 lebih apa daripada 5/6. Di sini kita tidak bisa langsung membandingkan karena dua pecahan ini penyebutnya berbeda. Supaya bisa membandingkannya bagaimana? Kita samakan dulu penyebutnya. 2/3 kita ganti penyebutnya dengan KPK dari kedua bilangan ini. Kalau teman-teman pakai cara praktis, ini tinggal dikalikan. Tapi nanti angkanya jadi besar. Kita gunakan KPK aja. Ya, KPK dari 3 dan 6. Teman-teman cari aja. Pakai pohon faktor atau pakai petak sawah. Di sini Ustazah pakainya pohon faktor ya. 6/2. 3. Ini faktorisasinya 2 kali 3. Ini dia 3 tetap. Jadi KPK-nya berapa? 2 kali 3. Ya. Kalau KPK tulis semua faktornya. Kalau ada yang sama, pilih salah satu yang pangkatnya besar. Tapi kan ini pangkatnya sama. Ya udah salah satu aja. Jadi KPK-nya adalah 6. Oke. Sekarang kita tinggal ganti pembilangnya. 6/3, 2. 2 kali 2, 4. 6/6, 1. 1 kali 5, 5. Ya. Kalau penyebutnya udah sama, ini tinggal tulis aja. Nah, sekarang kita bandingkan pembilangnya. 4 lebih apa daripada 5? Lebih kecil. Nah, tandanya seperti ini ya teman-teman. Oke. Clear ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu urutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, kita tulis aja soalnya ya. Urutkan dari yang terkecil. Soal nomor A. 1/3, 2/5, lalu 1/6. Ketiga-tiganya penyebutnya berbeda. Supaya bisa diurutkan, penyebutnya harus sama. Kita samakan dulu penyebutnya. Dengan cara dicari KPK-nya. Berapa ya KPK-nya? Supaya teman-teman
Ingat lagi ya, kita bahas di sini deh. Mencari KPK 3, 5, dan 6. Kalau di sini sudah ada bilangan prima, dia tidak usah dicari faktornya ya. Tidak usah dicari faktorisasinya ya. Ini bilangan prima, ini bilangan prima, tidak usah. Tinggal cari 6. 6 itu berapa? 2, 3. 6 bagi 2 kan 3 ya. Faktorisasinya adalah 2 kali 3. Yang ini 5. Ada 2 kali 3, ada 5, ada 3. Kalau KPK itu ditulis semua faktornya. Berapa sih faktornya? Ada 2, 3, dan 5. 3-nya ada 2, tulis salah satu aja. Ya, yang pangkatnya paling besar. Tapi di sini nggak ada pangkatnya, ya udah, berarti tidak usah ada pangkatnya. Gitu. Jadi 2 kali 3 kali 5 hasilnya berapa? 30. Oke, KPK-nya adalah 30. KPK-nya 30, kita tulis sebagai penyebut. Nah, sekarang kita ubah pembilangnya ya. 30 bagi 3 itu 10. 10 kali 1, 10. 30 bagi 5 itu 6. 6 kali 2, 12. 30 bagi 6 itu 5. 5 kali 1, 5. Nah, sekarang teman-teman tinggal urutkan. Jadi yang mana dulu urutan yang paling kecil? Ini. Lalu ini dan ini. Tapi cara mengurutkannya bukan seperti ini. Cara mengurutkannya adalah urutkan bilangan yang ada di soal. Ini tuh bilangan berapa? 1/6. Lalu setelah 1/6 berapa? Lihat ini. Nah, ini berapa tuh? Nah, 1/3. Setelah itu yang terakhir adalah 2/5. Oke, clear ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2B. Nomor 2B itu soalnya ada 3/4, 2 1/4, ada 0,87 dan ada 40%. Kemarin yang Ustazah ajarkan, cara mengurutkan pecahannya adalah dengan mengubah semua pecahan ini menjadi pecahan biasa. Kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Kalau yang sudah biasa bagaimana Ustazah? Ya sudah, berarti dia tidak ada perubahan. Dia tetap. Nah, ini kita ubah jadi pecahan biasa. Kita kali 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9/4. 0,87 diubah jadi pecahan biasa, ditulis semua bilangan ini. Ya, komanya dibuang. Oke, jadinya 87/100. Ini 40%. Jadinya 40/100. Gitu ya. Lalu kalau sudah jadi pecahan biasa bagaimana? Kita cari KPK dari penyebut-penyebut ini. Di sana ada 4 dan ada 100. Berapa sih KPK-nya? Kalau teman-teman sudah terbiasa menghitung, insya Allah langsung tahu KPK-nya berapa ya. 100 kita cari ya, supaya teman-teman sambil mengingat-ingat lagi ya cara mencari KPK. Gini ya, 100 bagi 2 50, 50 bagi 2 25, 25 bagi 5 5. Ustazah langsung tembak ini bagi 5. Nah, karena angka belakangnya 5, dia pasti bisa bagi 5. Kalau bagi 2 ya ganjil, nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Kita langsung bagi 5. Oke. Jadi 100 itu 2/2 kali 5/2. Kalau KPK gimana ya? Tulis semua faktor. 2/2 kali 5/2. Ini 2/2-nya ada 2, salah satu aja yang tulis ya. Oke, 2/2 kali 5/2 berapa? 100. Oke. Nah, sekarang kita akan
mengubah semua pecahan ini supaya penyebutnya jadi 100 semua. Nah, kita ubah jadi 100. Kalau penyebutnya udah sama 100, kita tinggal mengubah pembilangnya. Gimana caranya? Kita bagi dengan penyebut awal. 100 bagi 4, 25. 25 dikali 3, yaitu 75. 100 bagi 4, 25. 25 kali 9, 225. Oke. Nah, ini tetap ya. Yang KPK-nya udah, yang penyebutnya udah sama, kita tulis aja lagi gitu. Nah, sekarang teman-teman udah tahu urutannya yang mana, yang paling kecil. Harus teliti ya. Ini dia, ini yang paling kecil. Lalu ini, lalu ini. Nah, lalu kita tulis yang mana dulu. Ini tuh berapa awalnya? Lihat, 40%. Lalu yang kedua setelah 40% yang mana? Yang ini, 75/100 itu berapa tadinya? Tadinya adalah 3/4. Lalu ini berapa nih? 0,87. Terakhir berapa ini? Berapa sih dia? Nah, dia adalah 21/4. Yang diminta adalah urutan ini ya teman-teman. Kalau teman-teman baru sampai sini, Ustazah anggap belum selesai. Mengerjakannya harus sampai tuntas. Di sini teman-teman dilatih bagaimana caranya bekerja tuntas. Nanti ketika teman-teman kelas 6, pilihan jawaban di soal ujian biasanya sudah dalam bentuk hasil jadi seperti ini, nggak ada hasil yang seperti ini gitu ya. Kita harus tuntas sampai sini. Ini yang diminta oleh soal tersebut. Oke. Sekarang kita bahas soal ketiga. Kita akan menyederhanakan. Sederhanakan pecahan berikut menjadi bentuk paling sederhana. Di sini perintahnya jelas ya. Menjadi bentuk paling sederhana, berarti udah nggak bisa disederhanakan lagi. Supaya menjadi bentuk paling sederhana, maka teman-teman harus cari FPB-nya. 12/20, ini angkanya kecil ya, sangat mudah insya Allah. 12/20, cari FPB dari 12 dan 20. Kita sambil mengingat-ingat lagi ya. Teman-teman boleh pakai petak sawah biar cepat. Nah, bagi 2, sama-sama bisa bagi 2, kita bulatin. 12 bagi 2, 6. 20 bagi 2, 10. Bagi 2. Sama-sama bisa bagi 2 kan? Nah, kita lingkarin ya. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Udah kan? Ini tidak ada bilangan yang sama untuk membagi kedua bilangan ini. Jadi sampai sini aja, udah FPB-nya 4. Dari mana 4? Ini tinggal dikali ya. 2 kali 2, 4. Nah, berapa kalau dibagi 4? 3. Nih, 5. Udah selesai. Sekarang kita selesaikan yang B. 25/100. Berapa sih FPB-nya? Ya, kita cari FPB-nya dulu biar nanti hasilnya sangat sederhana. Sambil mengingat-ingat lagi ya. Jadi Ustazah ingatkan lagi caranya, walaupun teman-teman insya Allah udah tahu ya. Sama-sama bisa bagi berapa ini? Bagi 2 kan, ini bisa, ini enggak. Bagi 3 juga enggak. Bagi 5, lingkari karena dua-duanya bisa. Bagi 5, 5. Bagi 5, 20. 100 bagi 5, 20. Nah gitu ya. Ini dua-duanya bisa bagi berapa? Bagi 5 lagi.
Kita lingkari lagi, 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Nah, ini kan udah angkanya udah beda ya. Ini udah selesai, ini belum. Nah, berarti sampai sini. Udah nih, FPB-nya berarti ini kali ini. 5 kali 5, 25. Kita bagi dengan 25. Nah, 1, ini 4. Selesai deh. Sekarang kita bahas nomor 4. Nomor 4 yaitu selesaikan operasi penjumlahan berikut. A. Ada 1/4 tambah 3/12. Sangat mudah, Masya Allah, Insya Allah ya. Nah, kalau kedua bilangan ini penyebutnya belum sama, maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengubah pecahannya menjadi sama, biar sama ya. Kita samakan dulu. A-nya dihapus ya. Nah, gini biar cakep. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK-nya. Berapa KPK dari 4 dan 12? Nah, kita gunakan pulpen merah. 4 dan 12. Mau pakai petak sawah juga boleh. Kita pakai petak sawah deh. Dua-duanya bisa bagi 2 kan? Ya, kita buletin. Berapa? 4 bagi 2, 2. 12 bagi 2, 6. Dua-duanya bisa bagi 2 lagi. Kita lingkari lagi. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Nah, kita tulis lagi. Kita mau menghilangkan ini ya. Ini kotak 1. Oke gitu ya. KPK tinggal dikali semua bilangan ini. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Nah, ketemu tuh KPK-nya. Oke ya. Nah, sekarang kita ubah pembilangnya. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Nah, ini penyebutnya udah sama, tinggal tulis aja lagi. Oke. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 3 tambah 3, 6 per 12. Kalau hasilnya seperti ini, apakah udah selesai? Belum. Kita sederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Jadi berapa? Jadi 6 bagi berapa sih? Bagi 6 aja langsung ya. Supaya hasilnya sangat sederhana. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Nah, ini ya hasil yang diharapkan. Teman-teman kan udah diajarkan menyederhanakan ya. Jadi hasilnya harus sampai sini. Oke. Yang B, 1, 3/4 tambah 2, 1/3. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Atau teman-teman boleh pakai cara yang satunya ya. Ustazah mau pakai cara yang satunya ya, karena cara yang itu banyak yang bingung. Kita jumlahkan 1 dengan 2. 1 tambah 2. Tambah, nah 3/4 tambah 1/3. Oke ya. 1 tambah 2, 3. Tambah, nah ini baru kita cari KPK dari 3 dan 4. KPK-nya adalah 12. Nanti teman-teman buktikan sendiri apakah benar KPK-nya 12 gitu ya. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 3-nya kita tulis lagi. Sekarang kita jumlahkan. 9 tambah 4, 13 per 12. Ada yang hasilnya seperti ini.
lalu begini, ini belum benar. Ya, ini belum benar. Hasil akhirnya adalah seperti ini. 13/12 kita sederhanakan lagi. 13 bagi 12 itu 1, sisanya 1/12. Nanti hasilnya seperti ini. Ini belum selesai, kita tambahkan dulu bilangan bulatnya. 3 tambah 1 itu 4. Nah, pecahannya tinggal ngikut gini ya. Oke, hasil akhirnya harus berbentuk seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai cara yang ini. Kalau mau pakai cara yang diubah menjadi pecahan biasa, boleh. Sekarang kita bahas nomor 5. Sederhana. Selesaikan operasi penjumlahan berikut. Nah, ini insya Allah bisa semua ya. Ada 4,52 tambah 12,3. Apa prinsipnya ya penjumlahan pecahan desimal? Yaitu luruskan koma. 4,52 12,3 harus lurus ya. Nah gini, ini tinggal ditambah, turunkan aja. Ini tinggal ditambah 5 tambah 3 8, komanya turun, 4 tambah 2 6. Nah gitu ya. Ini hasil akhirnya. Sekarang yang B. Yang B insya Allah juga mudah ya. 34% tambah 70%. Kayak penjumlahan biasa aja, 34 tambah 70. Persennya jangan lupa. Teman-teman tinggal hitung ini ditambah. Hasilnya adalah 104. Harus ada persennya. Kalau tidak ada persennya, ustazah salahkan. Oke? Cukup sekian pembahasannya. Semoga mudah dipahami. Jika masih ada yang bingung, silakan bertanya kembali kepada ustazah. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan.